Di tanah Sumatera yang kaya akan kisah dan legenda, terbentang sebuah desa kecil nan damai, tersembunyi di antara pegunungan dan hutan lebat. Di sanalah hidup seorang pemuda sederhana bernama Toba bersama ibunya yang penuh kasih sayang. Kisah ini bukan sekedar tentang cinta dan kehilangan, tetapi juga tentang sebuah janji yang dilanggar dan kutukan yang menjadi akibat dari perbuatannya. Hingga pada akhirnya alam bersuara dan dunia tak lagi sama. Inilah kisah di balik terbentuknya Danau Toba, sebuah legenda yang tetap hidup dalam bisikan angin dan gemercik airnya. Di balik ketenangan sebuah desa kecil di Sumatera Utara, tersembunyi kisah seorang pemuda dan ibunya. Dalam damai yang sederhana, tak ada yang menduga bahwa malam itu akan menjadi awal dari segalanya. Astaga, harimau! Kenapa burung seperti itu? Hah, ibu? Ibu, kenapa ibu terbatuk-batuk? Apakah ibu sakit? Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya batuk biasa. Tidak, ibu. Lihat. Ibu batuk berdarah, ini parah sekali. Nah, tolong ambilkan ibu air. Napas ibu sesak. Baik, Bu. Anakku Toba, mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Jadilah laki-laki sejati, tumbuhlah lebih baik. Tidak, ibu. Jangan bicara seperti itu. Toba tidak tahu hidup tanpa ibu seperti apa. Tidak, Toba, tumbuhlah lebih baik. Jadilah laki-laki sejati. Ibu. 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 Tidak, ibu. Ibu. Kasihan sekali ya Toba, ibu satu-satunya yang keluarga ia miliki. Iya ya, semenjak ayahnya meninggal, dia hanya hidup berdua dengan ibunya, dan sekarang dia hidup sendirian. Toba, kami semua turut berduka ya. Ibu adalah wanita yang baik. Terima kasih, ibu memang segalanya bagiku. Jangan khawatir Toba, kami akan membantumu jika kamu membutuhkan sesuatu. Aku hanya ingin sendiri sebentar. Tolong tinggalkan aku. Waktu pun berlalu, dan Toba kini hidup sendiri. Namun semangatnya tak pernah padam. Alam pun masih memberinya harapan. Dan di tengah derasnya aliran sungai, takdir perlahan mempertemukannya dengan keajaiban. Ya Tuhan, semoga diberikan rezeki hari ini. Wah, gerak-gerak. Kenapa ini? Berat sekali. Wah, kenapa ini? Indah sekali. Seperti emas. Pasti enak sekali dimakan. Terima kasih banyak Tuhan atas rezekimu hari ini. Hampir saja manusia itu memakanku.
kasihan sekali manusia itu. Sepertinya dia kelaparan. Sebaiknya aku bantu karena dialah aku menjadi manusia seutuhnya. Nah, dengan begitu manusia itu tak lagi memakanku karena aku telah menjadi manusia seutuhnya. Loh, ikanku kemana? Loh, kenapa banyak makanan di sini? Siapa kamu? Kamu tenang dulu, jangan takut. Aku adalah seorang ikan yang kamu tangkap tadi. Dulunya aku seorang bidadari yang terkenal kutukan oleh sang dewata. Hah? Kutukan? Mustahil, aku tidak percaya. Kamu tidak percaya, aku bisa buktikannya. Sekarang kamu percaya kan? Karena kamu telah menyelamatkanku, aku rela kok menjadi istri kamu dengan satu syarat. Kamu tidak boleh mengatakan aku ikan. Aku, Toba, aku berjanji, aku tidak akan memberitahunya ke siapapun. Lihat, si Toba tuh wajah cantik. Ya ampun, cewek cantik banget lagi. Mana mungkin Toba punya cewek secantik itu. Kulitnya bersih, jalannya anggun pula. Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam. Mana mungkin si bujang lapuk itu laku. Para ibu-ibu di desa ini menatapku. Apa aku terlihat aneh? Kau terlalu cantik bagi desa ini. Abaikan saja ucapan mereka. Mulut warga di sini memang sangat tajam. Yang terpenting, kau selalu ada di sisiku. Terima kasih ya Toba. Aku hanya meminta satu kepadamu. Jangan tinggalkan aku walau badai datang. Tidak akan. Kau sudah menjadi bagian dari jiwaku. Waktu pun berlalu. Anak mereka Samosir tumbuh dengan ceria dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Namun, di balik tawa itu, muncul ujian bagi kesabaran seorang ayah yang menahan luka di hati. Ibu, mana makan siang? Sudah ibu siapkan di meja. Samosir kau habiskan? Iya bu, aku lapar banget. Aku kan anak yang sedang tumbuh. Hei, Samosir! Sabar Pak, dia anak kecil. Samosir, tolong antarkan makanan ini untuk bapakmu. Duh, aku gimain. Ayolah Samosir, nanti bapakmu bisa marah loh. Aduh. Ya. Saat di tengah perjalanan ingin mengantarkan makanan ke bapaknya di sawah, tiba-tiba Samosir pun merasakan perutnya berbunyi, yang menandakan ia sudah lapar. Samosir pun memakan makanan yang sudah disediakan untuk bapaknya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Lapar banget. Makan aja deh. Lagi pula bapak nggak akan marah ke aku. Mana makanan bapak? Udah aku habisin di jalan pak. Aku lapar banget. Dasar anak ikan, rakus. Bapak nyesal punya anak kayak kamu. Ibu, di mana kamu? Kau kenapa Samosir? Bu, kenapa aku anak ikan? Apa maksudmu? Kau sudah bermimpi? Sudah bu, tidak perlu berbohong. Bapak sudah mengatakannya sendiri. Iya, ibu bukan manusia biasa. Tapi ini bukan salahmu. Bapakmu sudah berjanji kepada ibu. Sebaiknya kamu pergi. Apa maksud Pergi ibu? Samosir ke bukit ini. Aku tidak mau pergi tanpa ibu. Pergi. Kau telah melanggar sumpahmu, Toba. Istrimu harus kembali ke asalnya. Dan kau akan hanyut oleh air bersama dengan daratan ini. Maafkan aku.
Aku sungguh menyesal. Aku bukan bermaksud seperti itu. Air! Kini penyesalan Toba sudah terlambat. Badai pun menggulung daratan. Air meluap dari segala arah, menenggelamkan desa dan membawa Toba lebih dulu ke dasar. Apa ini? Mengapa airnya semakin naik? Air sungai meluap, ayo selamatkan diri. Cepat, lari ke bukit. Seluruh daratan desa tersebut pun telah lenyap tenggelam oleh air. Toba tenggelam dalam penyesalan. Sang putri kembali ke wujud asalnya. Sejak saat itu, terbentuklah sebuah danau yang luas dan dalam, yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Dan di tengahnya berdiri sebuah pulau, tempat Samosir terakhir terlihat, yang bernama Pulau Samosir. Kini, Danau Toba menjadi saksi bisu dari cinta, janji, dan kutukan yang terucap. Di tengah kedamaian alam Sumatera, legenda ini tetap hidup. Dikisahkan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa janji bukanlah sekedar kata, tapi kekuatan yang bisa mengubah